Halo semua, kami dari SMP Regina Pacis kelompok 4 IL5 kelas 7C akan mempersembahkan video podcast yang berjudul Alam Sahabatku, yang menceritakan tentang alam dan sesama di sekitar rumah kita dari gabungan mata pelajaran agama, PPKN, dan IPA. Selamat menonton dan selamat membaca. Perkenalan anggota: Belinda, Rafael, Selma, dan Isabel. Alam sahabatku. Daerah dekat rumahku biasanya dilewati banyak kendaraan, banyak tempat makan yang ada di mana-mana. Budaya di sekitar rumahku masih tetap dilestarikan, kerukunan antar umat beragama masih terjaga dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya kerjasama antar umat beragama dalam membangun tempat ibadah. Sekitar setiap minggu, masyarakat selalu melakukan gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat sekitar juga memiliki toleransi yang tinggi antar sesama. Semua warga di sekitar juga suka membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Potensi yang dimiliki oleh Kota Solo adalah Tower Solo Technopark, Pasar Jongke, Laweyan, pergunungan, dan daerah usaha jaringan Jebres, revitalisasi penerangan jalan umum atau yang disebut PJU, dan yang lain-lainnya. Sumbangsi adalah sebuah event yang diinisiasi bersama antara Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Ditjen Pariwisata Depan Ponsel di era pemerintahan yang Orde Baru, bernama Gelar Budaya atau Festival Budaya Keraton Catur Sagatra di tahun 1990-an. Akhirnya dilembagakan secara nasional menjadi Festival Keraton Nusantara yang digelar pertama kali di Kota Solo tahun 1995. Event gelar potensi seni budaya lembaga masyarakat yang disajikan tiap konten dari keraton atau kesultanan atau kedatuan atau pelingsir adat dari berbagai daerah di Nusantara itu dilangsungkan bersamaan dengan lahirnya wadah yang disebut Forum Komunikasi dan Informasi Kreatif Nusantara atau FKIKN itu. Di dekat rumahku ada pekarangan rumah yang merupakan ekosistem buatan yang paling dekat dengan penghuninya. Jika melihat fungsi dan struktur pekarangan ini memiliki potensi yang sangat besar karena biasanya di pekarangan terdapat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan dapat menjadikan sumber karbohidrat, mineral, vitamin, dan protein yang bersifat nabati atau hewani. Ini disebabkan oleh pekarangan yang biasanya banyak terdapat biota juga. Pekarangan dapat diusahakan juga sebagai apotek hidup dan warung hidup. Artinya, keanekaragaman yang tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk menanam jenis-jenis tanaman obat, sayuran, buah, atau tanaman hias yang lainnya. Setiap saat, hasilnya dapat dipetik dalam keadaan segar untuk memasak, obat, atau untuk dimakan langsung. Ekosistem pekarangan juga dapat menjadi sarana menyalurkan hobi atau media pendidikan bagi penghuninya. Jelas bahwa pekarangan dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang bersifat estetika, fungsional, dan pelestarian lingkungan. Sebagai contohnya, ekosistem di dekat rumah saya yang buatan adalah akuarium, kolam, sawah, dan kebun. Sedangkan yang alami adalah sungai, rawa, dan gunung. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh ekosistem alami adalah sungai, gunung, dan rawa. Dan contoh ekosistem buatannya adalah kolam, sawah, dan kebun.
Begitu banyak aspirasi bisa dituangkan dalam ruang pekarangan Anda, sehingga pekarangan dapat menjadi simbol status penghuninya juga. Ekosistem pekarangan masuk dalam kategori ekosistem buatan, namun bisa cenderung stabil jika 1. Permukaan pekarangan datar sehingga erosi minim. 2. Tanaman di pekarangan beraneka ragam dengan tajuk berlapis-lapis sehingga dapat menahan air hujan yang jatuh. 3. Terbentuknya iklim mikro yang lebih sejuk. 4. Pembentukan humus tidak terganggu dan terus mendapat bahan organik. 5. Dapat dilaksanakan daur ulang limbah rumah tangga. Kita harus menyayangi alam dan merawatnya. Selain itu, kita juga harus menyayangi teman atau sahabat kita. Teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu menemani kita. Teman-teman yang ada di lingkungan sekitarku sangat seru, karena mereka tidak membedakan satu dengan yang lain. Kami sering bermain bersama, tapi semenjak corona ini, kita jarang bermain bersama. Bahkan tidak pernah bermain bersama lagi. Kita sudah tumbuh berkembang, dan saat kami bertemu, kami hanya akan bertegur sapa. Aku sebenarnya mau bermain bersama, tapi karena adanya pandemi wabah virus corona ini, kita jarang bermain bersama. Kita harus mencintai dan merawat bumi, baik itu ekosistem alam ataupun buatan. Dengan begitu, kita bisa menjaganya agar tetap